Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat ICD atau CID atau IID file IC 61850 Relay Siemens tipe 7SR. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus memahami dulu aplikasi untuk setting Relay Siemens 7SR, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang namanya Redips Manager, sehingga kita nanti untuk membuat ICD file tidak mengalami kesulitan. Kita akan memperagakan cara setting IC 61850 pada relay roll. Di sini tipenya 7SR2104. Kita misalkan nama relaynya tes di sini, tes. Kita klik kanan untuk menambahkan station, new station. Nah, ini akan muncul stationnya. Ini biarkan saja namanya begini, tidak usah dirubah-rubah. Kemudian klik kanan lagi di sini, kita new SNTP. Ini untuk time clock. Kemudian ini namanya kita ganti, misalkan langsung aja ketikkan SNTP. Kemudian klik kanan di sini, klik kanan lagi. Kemudian properties, klik IC 61850. Nama template ini kita ganti juga SNTP. Kita klik OK. Nah, ini station sama SNTP sudah terbentuk. Sekarang kita klik kanan di New Station, klik kanan, Properties, kemudian klik Station Device. Nah, ini ada ID name relay tadi yang namanya Tesin. Ini sama SNTP yang kita bentuk. Ini akan kita masukkan ke assignment device di sini dengan cara klik di sini Add to Station, yang SNTP juga Add to Station. Jadi semua filenya sudah pindah ke sini, kita klik OK. Setelah itu kita double klik di New Station. Kita tunggu sebentar. Ini normal akan keluar seperti ini, semua successful. Kita tutup saja di sini. Kita tutup. Kemudian kita lihat di sini, klik di network ini ya, network. Network, kita klik di new device sama nonnya ini. Ini kita tarik yang SNTP-nya ke bawah. Nah, ini sudah menjadi satu. Ini merah, tidak masalah. Kita sekarang setting IP. Misalkan ini pembacaan IP, kita klik di non, pembacaan IP-nya mulai dari 1, netmasknya kita set seperti ini, kita kasih yes, enggak apa-apa. Kemudian ininya kita set juga IP-nya, apa yang untuk ID relay-nya sama 01 misalkan. Kemudian ini jangan lupa, ini selalu dinamik dan static reporting ini. Jadi siapa tahu relaynya ini digunakan juga untuk dynamic reporting, biasanya punya Siemens. Nah, kemudian ini merah tidak masalah. Kita lihat di SNTP kan belum ada IP-nya, kita isikan saja 172 misalkan 16.0.100. Kemudian jangan lupa ini dikasih untuk Siemens parameter POSIT Protect ini yes, user timer. Oke, sekarang sudah jadi. Jadi pengisian IP sudah selesai. Sekarang kita mengisi dataset. Kita klik di sini di report and log. Kita lihat. Kemudian klik kanan di sini, insert dataset. Nah, ini dataset sudah ada, tapi di sini masih kosong. Control blocknya juga kosong. Misalkan kita mengisi untuk datasetnya, mulai dari double point. Misalkan contoh ini double point dataset, misalkan 2, 1, 3, 4. Nah, ini adalah data point yang digunakan di input daripada relay tersebut sesuai dengan skematiknya. Nanti akan lebih jelaskan lebih detail di video yang lainnya. Kemudian misalkan ada single point di SPO 32 CCIO1 misalkan 4 sama 5. Oke. Kemudian dari proteksi misalkan proteksi biasanya
earth sama overcurrent. Earth biasanya pakai pick up atau start. Kita kasih start dulu, pick up, kemudian operate, kemudian high setnya biasanya high set 1, high set 2. Ini operate langsung, nggak perlu pick up karena pick upnya sudah ada di low set. Kalau low set pick up pasti high set juga pick up. Kemudian setting high set kedua, earthfall ya ini. Oke, ini earthfall sudah. Sekarang overcurrent naik ke atas, PTOC 1 namanya. Start juga overcurrent. Kemudian operate. Kemudian apa? Oh, ini mana ini? PTOC 1 operate. Oke. Sekarang 50 ini, 50 PTOC 2 operate. High set ini ya. High set 1, high set 2. Nah, ini sudah. Sekarang apalagi breaker failure. Kita turun breaker failure di sini. Ada breaker failure. Turun kita cari. Ini memang agak susah namanya ya. Nah, ini BRF ini. Nah, ini ada eksternal, internal. Kita ambil yang internal saja. Kemudian biasanya di PLN ada TCS. TCS itu ngambil dari data single point. Single point kebetulan di sini aplikasinya 6, katakanlah 6. Nah, ini data-data DI yang diambil sesuai dengan skematik yang ada. Sekarang proteksi ya. Kemudian kita akan ambil meteringnya. Meteringnya sama arus gangguan. Ini khusus metering dulu. MMFUX, kemudian di sini Z, kemudian ini ambil R, S, T, N. Kenapa neutral tidak res ini? Res ini adalah sesuai dengan skematiknya. Dia nggak ngambil yang res secara res settingnya, tapi secara netral. Jadi penjumlahan vektorial. Oke, ini sudah. Sekarang arus gangguan. Arus gangguan kembali ke proteksi. Proteksi di sini ada RFLT tadi ya. RFLT. Nah ini proteksi. Kemudian A, kemudian base R, base B, base C, netral. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini semua data sudah masuk. Sudah masuk di sini. Jadi setelah itu kita akan klik untuk nambahkan report control block. Klik kanan saja, insert. Ini jangan lupa selalu dirubah ke yang paling terkecil 1 saja. Insert 1 juga, configure 3 kali saja sudah cukup. Nah, kalau sudah begini, ini sudah selesai. Semua dataset sudah kita masukkan di dalam dataset konten. Jadi nanti kita bisa gunakan di ICD file. Kita save di sini. Kita save. Oke. Oke, setelah itu kita tutup. Kita tutup. Nah, dalam tutup ini di sini ada status daripada relay ini masih recompile. Nah, ini sekarang sedang compiling. Nanti kalau sudah compile, ready to, nah ini sekarang sudah device synchronize request required ini nanti secara online kita harus isikan ke relay tersebut supaya datanya semua masuk. Jadi ini semua sudah masuk. Sekarang ICD file sudah terbentuk. Bagaimana cara membuat ICD file? Kita double klik di sini. Sambil menunggu, perlu waktu sebentar. Ya, ini kita klik di device saja. Jadi tadi datasetnya kan ada di sini nih. Nah, ini datasetnya semua nih. Nah, ini datasetnya. Nah, sekarang klik di device, klik di tes ini, kita klik kanan, kita export. Nah, export ini kan dalam CID, kita bentukkan dalam ICD saja. Supaya mudah, ini sudah jadi ICD. Nama ini supaya memudahkan kita sesuaikan dengan nama yang di panel MV yang ada di lapangan. Katakanlah ini outgoing 1 namanya. Oke. Nah, kita nyimpennya di mana? Terserah. Ini kita simpan di desktop ya, outgoing 1. Atau kita simpan yang lain, misalkan kita simpan di di download ya. Kita simpan di download outgoing 1 ya. Nah, oke.
Setelah itu kita klik export. Oke, selesai. Nah, ini kita lihat di download outgoing 1 ini ICD file-nya sudah terbentuk. Jadi sudah terbentuk semua ICD file-nya. Oke, ini kita tutup. Jadi itu adalah cara membuat ICD file di dalam Relay Rerol 72104 atau 722 atau 723 dan seterusnya. Oke. Kemudian tidak sampai di situ saja. Kita nanti akan melihat bagaimana cara setting relay 7SR ini. Nanti kita klik di sini. Kita ada dua fasilitas di sini ya. Yang paling penting logic sama setting. Kalau kita klik ini ditaruh di sini, kemudian klik logic. Nah, ini logic yang diperlukan sesuai dengan skematik. Mau ditambahin, dikurangi, monggo. Oke. Ini adalah 61850 semua ini untuk keperluan 61850. Oke, kita tutup. Kemudian kalau setting, nah di sini setting. Nah, biasanya keperluannya di sini di output metric ini yang digunakan untuk open close CB berapa. Nah, ini pakai user output. User output ini user output lah. Ini user outputnya kebetulan pakai BO2 dan BO5 ini. Oke. Nah, itu cara membentuk setting di Relay Rerol. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.